Perkenalkan, saya Rahma Widiawati, salah satu mahasiswa Universitas Pekalongan, program studi S1 Farmasi, kelas A kelompok B, dengan nomor NBM 16192221. Kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas responsi praktikum kimia organik semester 2. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu identifikasi keton dan aldehid, dengan tujuan yang pertama supaya mahasiswa mampu membedakan antara keton dan aldehid dengan menggunakan uji Tollens dan uji Fehling. Yang kedua, supaya mahasiswa mampu memahami reaksi yang terjadi ketika uji Tollens dan uji Fehling. Prinsip reaksi pada uji Tollens berdasarkan reaksi oksidasi aldehid dengan reaksi Tollens yang ditandai dengan terbentuknya cincin perak, sedangkan pada keton tidak bereaksi. Reaksi uji Fehling bekerja berdasarkan reaksi antara senyawa turunan keton maupun aldehid dengan reaksi Fehling yang mampu menghasilkan endapan merah bata. Nah, gugus aldehid sendiri mampu mereduksi reaksi Fehling sehingga menghasilkan endapan merah bata dari CO2O. Larutan Fehling berfungsi sebagai oksidator lemah yang merupakan reaksi khusus untuk mengenali adanya aldehid. Sampel yang akan digunakan pada identifikasi keton dan aldehid ini ada dua, yaitu yang pertama formalin dan yang kedua yaitu aseton. Langkah pertama yang kita lakukan pada uji Tollens yaitu menyiapkan alat dan bahan berupa sampel formalin, sampel aseton, 2 buah tabung reaksi Tollens, serta pipet volume. Nah, langkah yang kedua, kita masukkan reagen Tollens ke dalam 2 buah tabung reaksi yang telah diberi label sesuai sampel masing-masing. Pada tabung reaksi pertama yang telah diisi dengan reagen Tollens sebanyak 1 ml, ditambahkan dengan formalin 2 ml secara bertahap. Kocok dan amati perubahannya. Pada tabung reaksi kedua, ditambahkan aseton sebanyak 2 ml secara bertahap. Kemudian dikocok dan diamati perubahannya. Setelah 2 tabung tadi dikocok dan diamati perubahannya, maka didapatkan bahwa tabung reaksi pertama yang berisi formalin dan Tollens berubah menjadi larutan berwarna hitam dan terbentuk cincin perak. Pada tabung reaksi kedua, itu setelah dikocok warnanya berubah menjadi coklat dan disertai endapan berwarna coklat keruh. Nah, setelah itu tabung reaksi ditutup dengan kapas, lalu dipanaskan selama kurang lebih 10 menit. Dan didapat hasil pada tabung reaksi yang pertama yang tadinya ada cincin perak itu masih tetap ada dan larutannya masih berwarna hitam. Dan pada tabung kedua itu masih utuh, larutannya berwarna coklat dan disertai adanya endapan coklat keruh. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil uji Tollens dengan formalin atau formaldehid adalah positif, dan formalin atau formaldehid adalah golongan aldehid. Hal ini sesuai dengan literatur bahwa formaldehid adalah gugus aldehid dan memiliki gugus OH bebas yang bereaksi dengan uji Tollens sehingga mampu membentuk cincin perak. Nah, sedangkan pada sampel yang kedua yaitu aseton, data menunjukkan bahwa aseton merupakan gugus keton dan aseton tidak bisa bereaksi dengan Tollens karena aseton tidak memiliki gugus OH ataupun H bebas. Uji yang kedua ini yaitu uji Fehling. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, siapkan alat dan bahan berupa sampel formalin, sampel aseton, reaksi Fehling A, Fehling B, 2 buah tabung reaksi, dan pipet volume. Serta jangan lupa tabung reaksinya diberi label masing-masing sampel supaya tidak tertukar.
Nah, langkah yang kedua yaitu memasukkan Fehlin A ke dalam masing-masing tabung reaksi sebanyak 1 mili. Ditambah dengan Fehlin B sebanyak 1 mili, kemudian dikocok dan diamati perubahannya. Warna yang terjadi yaitu biru kehijauan. Pada tabung reaksi pertama yang sudah berisi Fehlin A dan Fehlin B, ditambahkan dengan formalin sebanyak 1 mili. Setelah dikocok, warna berubah menjadi biru terang. Kemudian ditambahkan lagi formalin sebanyak 1 mili dan warna tetap menjadi biru terang. Pada tabung reaksi yang kedua yang telah berisi Fehlin A dan Fehlin B, ditambahkan dengan 1 mili aseton. Dikocok dan diamati perubahannya. Ternyata belum ada perubahan. Nah, ditambahkan lagi aseton sebanyak 1 mili, kemudian dikocok dan terjadi perubahan berupa warna biru kehijauan dan terdapat endapan berwarna putih. Dan didapat hasil pada tabung reaksi yang pertama, larutan berwarna biru terang dan muncul adanya endapan merah bata. Sedangkan pada tabung reaksi yang kedua, larutan berwarna hijau kebiruan disertai endapan berwarna kekuningan. Maka dapat disimpulkan bahwa uji Fehlin dengan formaldehid menunjukkan hasil yang positif dan formaldehid termasuk ke dalam golongan aldehid. Sedangkan uji Fehlin pada aseton menunjukkan hasil yang negatif dan aseton bukan termasuk ke dalam aldehid tetapi keton. Sehingga setelah kedua uji tersebut telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa formalin atau formaldehid termasuk ke dalam golongan aldehid dan aseton merupakan golongan keton yang tidak bereaksi dengan Fehlin maupun Tollens. Uji Tollens dan uji Fehlin dilakukan untuk mengidentifikasi keton dan aldehid dikarenakan lebih mudah untuk memahami dan melihat reaksinya ketika praktikum dilakukan. Sehingga kita lebih mudah membedakan antara yang keton dan aldehid. Aldehid dan keton merupakan contoh senyawa-senyawa karbonil yang mudah ditemukan di alam bebas. Aldehid adalah senyawa organik yang karbonil-karbonilnya selalu berikatan paling sedikit satu atom hidrogen. Sedangkan keton adalah senyawa organik yang karbonil-karbonilnya dihubungkan dengan dua atom lainnya. Sampel yang digunakan yaitu formalin sebagai golongan dari aldehid yang biasa digunakan dalam pengawetan zat organik dan aseton sebagai golongan keton yang biasa digunakan sebagai pembersih kuteks. Aldehid berbeda dengan keton karena aldehid memiliki sebuah atom hidrogen yang terikat pada gugus karbonilnya, sehingga aldehid mudah teroksidasi. Sedangkan keton tidak memiliki atom hidrogen tersebut, sehingga keton tidak mudah teroksidasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.